Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uci Apriana, NIM 01121382227168 dari kelas 241 P1A Palembang Bukit. Yang terhormat Ibu Mardalena SEMSI dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya dari kelompok 2 Provinsi Sumatera Selatan, bagian metode kuantitatif perencanaan pembangunan, analisis regresi sederhana atau berganda. Baiklah Ibu, ini referensi saya mengenai analisis pengaruh infrastruktur terhadap PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sampai tahun 2019, diteliti oleh ad hoc Lutfi Al-Hakim dan kawan-kawan, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang, Indonesia. Oke, selanjutnya ini makalah saya yang awalnya pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, sekarang dirubah menjadi pengaruh infrastruktur terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita memasuki pada revisi yang kedua, yaitu pada model persamaan regresi sederhana atau berganda, pada bab 3. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini untuk menganalisis indikator-indikator infrastruktur jalan, listrik, PDAM, atau air di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan oleh saya yaitu data mulai dari 2014 sampai tahun 2023, yaitu data time series di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, jenis dan sumber data. Saya memperoleh data ini dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan dan publikasi Sumatera Selatan dalam angka 2024. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode analisis yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dalam perencanaan pembangunan ialah model analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat adanya masalah atau adanya perkembangan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini. Yang keempat, teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji asumsi klasik dan uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas untuk melihat apakah variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji multikolineritas, yang kedua heterodastisitas, yang ketiga uji autokorelasi. Pada model analisis data ini saya menggunakan aplikasi Fuse versi 12. Adapun model persamaan regresi yang dapat saya peroleh yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 plus error term. Y ialah PDRB alpha plus beta 1 infrastruktur jalan, yang kedua infrastruktur listrik, dan yang ketiga X3 infrastruktur air. Adapun pengujian hipotesis, saya mengujinya menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau square, dan koefisien korelasi. Untuk definisi operasional variabel berikut ialah variabel Y atau yield dependent ialah produk domestik regional bruto. Yang dimaksud ini adalah harga konstan dalam satuan miliar tahun 2014 sampai 2023 yang didapat dari BPS seperti saya jelaskan yang pertama tadi. Yang kedua, adapun variabel X atau variabel independen ialah yang pertama infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, dan infrastruktur PDAM atau air. Memasuki pada bab 4, hasil dan pembahasan, ini merupakan gambaran
umum atau kondisi pada saat ini Sumatera Selatan, yaitu terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat bujur timur dengan luas 87.017.41 km. Selanjutnya, perkembangan kondisi jalan di Provinsi Sumatera Selatan selama 2014 sampai 2023 berdasarkan data grafik yang saya sajikan ini diketahui mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu selama 10 tahun ini. Dari tahun 2014 seperti yang kita lihat 1462, 87. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun mencapai titik tertinggi pada tahun 2022 yaitu 211376. Selanjutnya, perkembangan jumlah air yang disalurkan lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 118.666.662. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ini tercatat tidak memiliki data, namun tren peningkatan ini terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, untuk perkembangan jumlah produksi listrik OYH di Provinsi Sumatera Selatan, grafik ini disajikan pada tahun 2014 sampai tahun 2023. Berdasarkan data yang tertera atau yang saya sajikan, adanya tren peningkatan signifikan produksi listrik di wilayah Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Memasuki hasil estimasi analisis. Yang pertama ini hasil uji normalitas. Berdasarkan tabel 4.1 ini memperlihatkan probabilitas JB sebesar 0,936724 sebesar 0,05, sehingga bisa ditarik kesimpulan jika residual distribusi normal yang berarti asumsi klasik tentang kenormalan tersebut terpenuhi. Langsung saja saya direvisi kemarin pada bagian model regresi berganda. Lihat saya mengolahnya dari EPIUS, yaitu persamaan hasil regresi sebagai berikut. Y sama dengan, Y ini ialah PDRB min 1869.204 plus 220.9589 sebagai infrastruktur jalan plus 0,00364 0x2 sebagai listrik plus 0,00247 x3 sebagai PDAM. Untuk membacanya yaitu Y ialah konstanta sebesar min 1869.204, artinya jika infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik dan infrastruktur air adalah 0, maka pertumbuhan ekonomi atau PDRB akan turun sebesar min 1869.204%. Yang kedua, koefisien regresi infrastruktur jalan sebesar 2,209589 ialah infrastruktur jalan, artinya jika infrastruktur jalan tersebut mengalami kenaikan, maka PDRB atau pertumbuhan ekonomi ini akan meningkat sebesar 2,209589. Yang ketiga, koefisien regresi infrastruktur listrik sebesar 0,03640, artinya jika infrastruktur listrik tersebut mengalami kenaikan 1% pada PDRB atau pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,03640. Yang terakhir, plus 0,00027 x3 atau koefisien regresi infrastruktur air, artinya jika infrastruktur air mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,002047%. Adapun hasil saya menggunakan data ini, PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dalam miliar dari tahun 2014 sampai tahun 2023.
ini data PDRB-nya dalam miliar rupiah. Yang kedua, X1 produksi listrik, X2 air, dan X3 ini kondisi jalan Sumsel. Langsung saja kembali kepada makalah tadi. Adapun kesimpulan, yang pertama, secara parsial infrastruktur jalan berpengaruh terhadap PDRB pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, dan yang kedua, secara parsial juga infrastruktur listrik sangat berpengaruh terhadap PDRB pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, dan yang terakhir, secara parsial infrastruktur air sangat berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Selatan. Itulah tadi presentasi saya mengenai revisi makalah analisis regresi berganda. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.